buat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari pagi ini kita akan sama-sama belajar. Saya ajak saudara kita sama-sama belajar dari satu tema firman Allah yang menurut saya penting. Kenapa penting? Untuk mempersiapkan kita sekali lagi mengakhiri tahun, bahkan mempersiapkan kehidupan kita memasuki tahun depan yang diprediksi merupakan tahun yang sukar. Selalu saya katakan, kalau kita boleh kita berdoa biar kita memasuki tahun yang baik keadaan. Tapi seandainya benar-benar masa sukar, masa sulit, masa krisis itu memang kita harus hadapi. Nah, bagian tugas saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai gembala saudara adalah mempersiapkan iman saudara. Saya rindu setiap Anda semua bersama dengan keluarga yang saya gembalakan setiap hari, saya kasih makan firman sama saudara, memasuki tahun 2023 ada mengalami kemenangan. Itu doa saya, itu kerinduan di hati saya. Setiap Anda jemaat yang saya gembalakan memasuki tahun depan, Anda mengalami kemenangan, Anda mengalami berkat, Anda mengalami mujizat. Tetap tahun depan menjadi tahun terbuka kemenangan buat saudara. Itu kerinduan saya. Sebab itu tugas saya setiap hari mempersiapkan iman saudara. Bukan iman yang lelah, bukan iman yang lemah, atau orang Kristen yang tidak siap menghadapi tahun depan. Pagi ini pun bagian saya adalah mempersiapkan iman Anda semua. Siap memasuki tahun depan, tahun yang mungkin diprediksi tahun kesukaran buat banyak orang. Saya mau ajak pagi ini kita belajar satu tema firman tentang belajarlah dari semut. Kenapa kita mesti belajar? Berarti Tuhan suruh kita untuk semut jadi guru kita. Memangnya semut sebagai guru dia ngajarin apa sama kita? Ada banyak hal di ayat yang kita baca. Semut itu punya kekuatan, punya kelebihan. Memasuki tahun yang sukar, memasuki musim dingin di mana orang mengalami kesulitan, gak bisa kerja, tapi semut terpelihara. Nah, itu kita belajar. Dia sebagai guru dalam hidup kita, guru yang ngajarin apa? Ayo kita baca dulu ayatnya ya. Amsal pasal yang ke-6 di ayat yang ke-6 dan sampai ayat yang ke-8. Saya baca 6, saudara 7, 8-nya sama-sama kita baca. Amsal 6 di ayat yang ke-6 begini kata firman Allah. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Teruskan 7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Sama-sama kita baca ayat 8, 2 dan 3. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Kalau Anda lihat di ayat yang ke-6, hai pemalas. Jadi kalau ada orang-orang Kristen yang malas, ayat ini katakan begini, pergilah kepada semut. Kita disuruh pergi belajar sama semut. Apa yang kita mesti belajar? Perhatikanlah lakunya. Kalau Anda punya Alkitab dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kata perhatikanlah lakunya itu dipakai kata perhatikanlah cara hidupnya. Ya, dan jadilah bijak, jadilah bijaksana. Untuk kita belajar dari cara hidupnya semut, belajar dari dia. Apa yang kita belajar? Dikatakan biarpun tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya atau penguasanya. Perhatikan, meskipun semut gak ada pemimpin, gak ada penguasa, gak ada pengatur yang ngatur dia, ya, gak ada disiplin dari di luar, gak ada komando dari pemimpin. Ayat 8 menarik loh. Ini yang kita mesti bijaksana menyikapi memasuki tahun-tahun yang sukar, tahun yang sulit, yang tidak mudah kita menghadapi dan melewatinya. Alkitab ajar kita, Alkitab dorong kita untuk apa? Belajarlah dari semut. Belajar apaan saudara? Ayat 8 saya baca ya. Ia, si semut tadi yang kecil, yang lemah, ya, menyediakan rotinya, makanannya di musim panas. Musim panas dalam bahasa Alkitab itu musim kesempatan. Orang bisa kerja, orang bisa ibadah, orang bisa cari Tuhan. Sekarang pintu gereja terbuka, beribadah. Pada hari Minggu datanglah ibadah, cari Tuhan saudara ya. Alkitab katakan
Ketika musim panas masih terbuka, orang bisa kerja buat ini dan itu, musim kesempatan. Ya, Alkitab katakan apa? Semut yang kecil yang lemah ini menyediakan rotinya, makanannya pada musim panas, musim kesempatan. Dan dikatakan apa? Mengumpulkannya makanannya pada waktu panen. Karena nanti ada yang namanya musim dingin, di mana tidak ada kesempatan lagi bekerja. Itu masa paceklik, itu masa krisis bagi semut, itu masa sukar, bahkan makin sukar buat semut. Tapi semut tetap terpelihara, tetap dia makan dengan kenyang, tidak kekurangan apapun. Iman gak kekurangan, sukacita gak kekurangan, damai gak kekurangan, meskipun masuk pada masa paceklik. Bahkan ekonomi, makan, minum, pangan tidak kekurangan. Kenapa? Bisa menggunakan kesempatan. Dia lemah, dia kecil, tapi punya kelebihan. Semut kecil, binatang yang lemah, tapi punya kekuatan. Kekuatannya apa? Bisa menggunakan kesempatan di ayat ini. Ya, musim panen, musim panas bisa gunakan kesempatan. Saya selalu katakan sama saudara, kalau kita lagi diberkati, kerjaan lagi sukses, Anda lagi di atas nih, bisnisnya luar biasa, jangan kau tinggalkan Tuhan. Waktu kaya, waktu sukses, tetap cari Tuhan, tetap setia sama Tuhan, tetap cari wajah Tuhan. Nanti giliran ada waktu Anda menghadapi tantangan, menghadapi kesusahan, ganti Tuhan yang cari saudara. Itu kan yang selalu saya ajarkan sama Anda. Waktu sukses, waktu jaya, waktu diberkati, jangan lupakan Tuhan, tetap disiplin cari Tuhan. Nanti giliran Anda punya tantangan, punya kesusahan, nanti giliran Tuhan yang cari saudara. Waktu kita sehat, tubuh kita kuat, jangan kendor, tetap roh yang menyala cari Tuhan. Nanti giliran ada waktunya tubuh kita sakit, nanti Tuhan yang cari kita waktu sakit, Tuhan yang sembuhkan kita. Belajar saudara ya, selagi ada waktu cari Tuhan, waktu limpah, waktu sehat cari Tuhan, dalam segala keadaan cari Tuhan. Nah, pagi ini saya akan ajak Anda semua belajar 3 hal tentang kekuatan, kelebihan dari semut. 3 hal ini coba saya bagi satu-satu sama saudara. Tetapi mungkin yang bagian yang ketiga itu bicara persiapan. Semut itu punya persiapan. Ya, itu mungkin saya bagi besok. Karena yang ketiga itu lebih detail saudara ya, nggak mungkin cukup untuk waktu sekarang ini. Saya bagi bagian yang pertama sama yang kedua. Walaupun ada kesempatan saya kasih bonus bocoran yang ketiga nanti. Kita lihat kekuatan semut yang kita mesti belajar bijaksana dari si mungil kecil ini, si semut ini. Yang pertama kita belajar, semut ini adalah makhluk binatang kecil yang fokus untuk mencapai tujuan atau sasaran hidupnya. Anda pernah nggak memperhatikan yang namanya binatang semut? Ketika semut itu dia lagi berjalan, coba perhatikan semut lagi jalan, Anda halangi dengan tangan saudara, atau Anda boleh halangi dengan benda apa saja yang ada di sekitar saudara, yang saudara punya. Anda boleh taruh kunci mobil saudara di depan semut yang lagi jalan. Halangi dengan kunci motor saudara atau tangan saudara, langsung cut potong di depan semut lagi jalan. Apa yang Anda lihat? Apakah si semut U-turn, dia putar balik? Enggak. Coba kalau Anda nggak percaya, coba tes. Anda lihat semut lagi jalan, boleh dengan rombongannya atau semut jalan sendirian atau berdua, langsung halangi, langsung shortcut dengan tangan saudara atau dengan benda apapun yang Anda punya. Yang terjadi semut dia nggak berputar balik, dia nggak U-turn. Tapi ngapain? Dia akan berjuang, berusaha terus pada fokus tujuan, tetap jalan ke depan. Dia bukan putar balik mundur, dia tetap maju ke depan, fokus pada tujuan. Walaupun susah payah, dia tetap naik di tangan kita. Dia tetap naik di benda penghalang yang Anda taruh di depannya dia. Dia tetap berjuang, tetap mencapai fokus pada tujuannya. Ini yang pertama kita belajar, mempersiapkan diri kita di dalam memasuki masa-masa paceklik, masa-masa yang sukar. Belajarlah dari sekecil mungil jadi guru kita tentang cara hidupnya. Dia itu fokus mencapai tujuan, terus aja dia maju ke depan sampai kepada tujuan. Percayakah saudara,
Yakinkah saudara bahwa Yesus Tuhan kita itu adalah Tuhan yang punya rencana besar dalam hidup kita? Untuk mencapai destiny rencana besar, Anda mesti belajar fokus pada tujuan yang Tuhan berikan sama saudara. Coba kita lihat satu ayat. Bagaimana sih mencapai sasaran tujuan? Belajar dari seorang Paulus. Paulus pun belajar dari semut rupanya. Dia fokus pada sasaran tujuan panggilan Tuhan. Lihat dalam Filipi pasal yang ketiga, kita baca di ayat 13 dan 14. Saya baca ayat 13, lalu Anda dan saya kita sama-sama baca ayat 14. Baca giliran waktu kita baca. Berbahagialah orang yang membaca dan mendengar firman. Kunci bahagia sederhana, perkatakan firman. Saking sederhananya banyak orang gak percaya kan, bahwa kunci bahagia membaca, mendengar firman. Tinggal baca saja, kenapa kita gak mau? Ini Tuhan yang katakan, bacalah firman. Saya baca 13, Anda baca 14 bersama dengan saya sama-sama ya. Filipi 3:13 dikatakan begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, terus, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Sama-sama kita baca 14, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita temukan di sini Paulus adalah seorang yang fokus kepada tujuan. Paulus adalah seorang yang punya karakter mentalitas, maksud saya mentalitas yang kuat. Mentalitasnya mentalitas pejuang kayak semut. Dalam ayat ini kita tahu dia tetap fokus kepada tujuan, pada panggilan sorgawi, pada panggilan Allah kepada dirinya untuk terus memberitakan Injil. Orang ini gak bisa dihentikan hanya karena halangan. Dia tetap fokus kepada tujuan di depannya. Kita sama-sama tahu, kalau kita belajar, kita baca biografinya Paulus, orang ini banyak tantangan. Tetapi heran, dia selalu berkata bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, padahal dia dalam penjara. Dia berkata kepada jemaat di Filipi, berkali-kali berkata, bersukacita, jangan kehilangan sukacita karena penderitaan. Jangan kamu susah, jangan kamu menjadi menangis, jadi cengeng karena melihat aku menderita di penjara. Makanya Paulus berkata bersukacita, tetap kukatakan bersukacita. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah dalam Tuhan. Heran ya, orang lain susah, Paulus tetap sukacita meskipun dia dianiaya, menderita, digebukin dalam penjara. Dia nggak tahu besok yang terjadi apa, nasibnya bagaimana, dia nggak ngerti. Tapi orang ini penjara pun nggak bisa hentikan dia. Saya pernah bilang dia pernah dirajam sama batu. Orang pikir dia sudah mati. Apakah setelah peristiwa itu dia berhenti, kembali, mundur, tidak mau melanjutkan panggilan Tuhan? Tidak. Paulus tetap fokus pada panggilan Tuhan. Orang ini punya mentalitas yang luar biasa. Mari saya tunjukkan satu ayat tentang Paulus. Kenapa saya katakan berkali-kali mentalitasnya pejuang, tidak mudah menyerah. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-24, saudara ya. Mari kita sama-sama baca ayat ini ya. 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Orang ini tidak mudah menyerah, tidak bisa dihentikan dengan tantangan, dengan paceklik, dengan krisis, dengan kesukaran, dengan aniaya, dengan penderitaan. Dia tetap fokus kepada tujuan Allah. Mari belajar dari Paulus. Tuhan suruh kita belajar dari binatang yang kecil tapi punya kekuatan yang besar. Kekuatannya di mana? Kelebihannya binatang yang kecil disuruh kita berguru sama dia di mana? Dia fokus kepada tujuan. Dia tidak mudah menyerah.
Anda mau halangi, tetap dia merangkak naik, tetap dia maju ke depan, dia nggak U-turn putar balik. Saya nggak tahu kondisi saudara hari ini. Saya nggak tahu situasi masalah apa yang Anda hadapi. Sesuai dengan profesi pekerjaanmu, sesuai dengan kehidupan rumah tangga Anda masing-masing. Saya nggak ngerti Anda hadapi problem apa pagi ini. Kesukaran saudara apa, kesulitan apa hari ini. Tetapi saya berdoa dan saya mau berkata tegas dan keras kepada Anda. Jangan Anda mudah dihentikan oleh kesukaranmu. Jangan pernah berhenti dan dihentikan dimanapun Anda berada sebelum Anda sampai pada finish garis akhir tujuan Tuhan. Saya ulang sekali lagi perkataan ini. Percayakah saudara, percayakah Anda semua bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup saudara? Kalau Anda percaya akan rencana Tuhan yang besar atas hidupmu, kalau kamu percaya Tuhan punya rencana hari depan yang baik atas hidup saudara, saudara bisa mulai chatting sekarang. Aku percaya Tuhan punya rencana besar dan luar biasa dalam hidupku. Anda mulai chatting dengan iman. Dan saya berdoa dengan chatting komitmen statement saudara ini, saya berharap Anda tidak berhenti dimanapun Anda berada. Sekalipun dalam kesukaran, jangan mau dihentikan oleh kesukaran. Mungkin Anda berkata, tapi pendeta, kesukaranku besar hari ini. Masalahku besar, gak mungkin tertolong. Sudah kadaluarsa. Pendeta gak ngerti masalahku, istilah peribahasa, nasi sudah jadi bubur. Memang kalau dalam logika kita, nasi sudah jadi bubur, sudah halus begitu, lembut begitu, nggak bisa diubah jadi nasi lagi. Nasi jadi bubur kan, nggak bisa diubah apapun kecuali dimakan jadi bubur. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, orang boleh berkata masalahmu istilahnya nasi udah jadi bubur. Saya kasih tahu ya, mau jadi bubur sekalipun Tuhan sanggup bisa ubah bubur berubah jadi nasi. Saudara bisa berkata amin. Ada mau contoh? Di Alkitab itu ada contoh. Ya, seorang yang namanya Lazarus. Maria Marta itu ibaratnya menghadapi masalah nasi sudah jadi bubur. Sudah mati 4 hari. Sudah busuk si Lazarus. Ketika Yesus datang ke Betania, Yesus berkata angkat batu itu. Tapi si Marta berkata jangan Tuhan. Dia sudah busuk, sudah berbau tubuhnya. Jangan dibuka apa-apaan Tuhan. Yesus berkata keras, hei Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau kamu percaya, saya ulang, hei Marta, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Itu kata Yesus. Yesus berkata, aku bisa robah keadaanmu. Makanya saya katakan, mau nasi udah jadi bubur, Tuhan masih masih bisa robah bubur jadi nasi. Bahkan dia tawarin, lu mau nasi apa? Nasi goreng, nasi hainan, nasi capcay. Oh, Tuhan bisa robah saudara. Jadi sekalipun Anda berkata udah gak bisa dirobah, Tuhan bisa robah masalahmu. Masalahnya bukan ada pada Tuhan. Dia sumber pertolongan, dia kuasanya besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Persoalannya bukan pada Tuhan, persoalannya pada diri Anda, pada diri saya. Kita percaya atau tidak? Jangan kita dihentikan oleh masalah. Kita berpikir berakhir saya 2023 katanya tahun sukar, ya sudah selesai. Sekarang saja saya banyak masalah. Jangan dihentikan dimanapun kau berada sebelum kau mencapai garis akhir tujuan rencana Allah yang luar biasa. Persoalannya apakah Anda yakin dan percaya Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu? Jangan mudah dihentikan. Belajarlah jadi kayak Daniel, ya, belajarlah kayak Sadra, Mesak, Abednego. Never give up, pantang menyerah. Meskipun gak boleh doa, tetap doa. Coba perhatikan saya, kadang kita mudah dihentikan ketika Anda rindu untuk berdoa. Perhatikan pada bagian ini keseharian kita. Ketika Anda mengambil keputusan, aku mau berdoa. Ketika seseorang dia ambil keputusan, aku mau berdoa, berarti dalam diri saudara rindu ingin bertemu sama Tuhan. Aku rindu berjumpa dengan Tuhan. Aku rindu mengalami hadirat Tuhan. Aku rindu dilawat, dijamah oleh Tuhan. Saudara punya kerinduan yang besar. Tapi apa yang terjadi? Ketika kita mulai
duduk berdoa, kita mulai berlutut menyembah Tuhan, atau kita mulai tundukkan kepala seperti ini menyembah Tuhan, lagi menyembah, haleluya, lagi berkata haleluya menyembah, apa yang terjadi? Tiba-tiba setan taruh pikiran macam-macam. Setan goda dengan muslihat pikiran macam-macam. Kita mulai mikirin masalah kita. Kita mulai mikir kesulitan kita yang sulit. Kita mulai mikir mantu kita yang kayak gini modelnya. Kita mulai mikir anak-anak kita nggak bisa diatur. Aduh, banyak pikiran. Lalu mikir tahun depan, tahun sukar. Lalu Anda mulai berhenti berdoa. Kadang-kadang saat kita berdoa, setan hentikan kita, dikasih godaan macam-macam pikiran. Saya tanya, pernah nggak alami seperti ini? Ya, doa belum sampai 5 menit Anda sudah amin. Anda berhenti menyerah dengan pikiranmu. Padahal ketika Daniel berdoa, pertolongan dinyatakan. Anda tahu Yosafat? Anda tahu Yosafat, Raja Yosafat, Raja Israel itu? Dia pernah mengalami ketakutan. Apa yang terjadi? Karena diserang oleh bangsa Amon, Moab, Meonim. 3 bangsa, 3 negara, 3 angkatan bersenjata kumpul jadi satu, serang mau hancurkan kerajaannya Yosafat. Yosafat takut sebagai anak Tuhan, sebagai seorang raja. Tapi dia tidak menyerah. Dia tetap never give up. Bagaimana caranya? Dia berserah kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Allahnya. Apa yang terjadi? Ketika dia berdoa, Tuhan tunjukkan caranya. Ketika Yosafat berdoa, Tuhan tunjukkan jalan keluarnya. Caranya ditunjukkan untuk menang hadapi kesukaran, untuk menang hadapi kesulitan. Ditunjukkan caranya kapan waktu berdoa. Tapi seringkali Tuhan mau tunjukkan caranya jalan keluar, tunjukkan namanya jalan keluar cara dalam kesulitan. Baru berdoa 5 menit kita udah amin. Kita betul-betul jadi orang Kristen yang tidak never give up. Mudah dihentikan. Saya katakan, jangan berhenti dimanapun Anda berada. Sampai garis akhir menerima rencana yang besar. Sampai Anda lihat pertolongan Tuhan. Sampai engkau lihat mujizat Tuhan. Jangan berhenti di tengah jalan. Sampai engkau lihat pertolongan Tuhan. Padahal lewat doa Tuhan tunjukkan jalan. Lewat doa Tuhan tunjukkan cara. Pagi ini saya boleh kan ngomong sama Anda, kalau hari ini kau punya kesukaran yang istilahnya nasi udah jadi bubur, orang gak bisa tolong, dokter gak bisa tolong, dokter udah angkat tangan Pak Yohanes, Pak Pendeta, dokter boleh angkat tangan, Tuhan sanggup turun tangan menolong saudara. Saudara bisa berkata amin saudara. Tuhan itu gak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Dan seringkali Tuhan tunjukkan jalan, Tuhan tunjukkan cara menolong kita lewat doa. Yosafat ketika berdoa, Tuhan tunjukkan jalannya. Yosafat untuk menang menghadapi ketakutanmu, bukan pakai senjata duniawi, pedang, tombak, dan lembing. Suruh imam-imam pakai jubah imam yang kudus. Mereka berjalan di depan memuji Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tetap bersyukur pada Tuhan. Mereka memuji Tuhan di depan. Tiba-tiba mereka bunuh-bunuhan sendiri. Mereka cuma nonton. Tuhan yang berperang buat mereka. Yosafat dengan tentaranya gak bisa, gak ada daya. Kecil, lemah kekuatannya. Kita boleh lemah karena masalah kita. Memang kita lemah. Memang kita kecil, gak punya daya menghadapi dunia kesukaran besar. Tapi kita punya kekuatan. Kekuatan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kekuatan kita adalah Yesus Juru Selamat kita. Datang pada Dia. Fokus. Makanya kalau punya masalah, jangan sibuk hanya fokus pada masalahmu. Fokuslah kepada Tuhan. Itu kan tujuan kekristenan kita. Jangan dihentikan oleh kesukaran. Jangan dihentikan oleh sakit penyakitmu. Ya tapi pendeta, dokter gak bisa tolong. Yesus itu dokter di atas gelar doktermu. Engkau yang sakit hari ini, Tuhan akan sembuhkan kamu hari ini. Asal fokus kita tetap pada Tuhan. Jangan dihentikan karena penyakit lalu ada menyerah. Ya sudah kalau gitu. Masalah saya berat. Jangan dihentikan di mana saudara berada. Kalau bicara ngomong penyakit saya jadi ingat. Siapa itu namanya? Pengemis buta di pinggir jalan. Bartimius yang buta. Anda tahu cerita itu? Kadang-kadang bingung Lazarus sama Bartimius salah-salah ngomong saudara ya. Bartimius yang buta duduk di pinggir jalan. Anda tahu cerita itu kan?
Bagaimana seorang yang buta, yang diperkirakan tidak punya bola mata, dia itu buta dari kecil, dari lahir gak bisa lihat. Tapi dia terima mujizat loh, dia terima pertolongan. Kalau orang seperti ini saja bisa terima pertolongan, oh saya yakin Anda pun pasti bisa terima pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Asal never give up, pantang menyerah. Jangan putar balik, percuma ke gereja, percuma berdoa. Anda dihentikan oleh setan tuh pikiranmu. Anda mulai menyerah dengan keadaanmu. Anda tahu cerita Bartimius? Ya, Bartimius itu Alkitab katakan ketika dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Para murid berkata apa? Orang-orang dekat Yesus, stop, suaramu berisik, resek suaramu, mengganggu kamu, berhenti, kamu pergi sana. Apakah dia menyerah? Tidak. Coba posisi Anda sebagai Bartimius. Mungkin kita berkata, gak Yesus-Yesusan gak apa-apa, gak usah ke gereja melayani Tuhan juga gak apa-apa. Bartimius tidak. Mentalitasnya pejuang, mentalitasnya mentalitas semut nih. Tetap fokus kepada tujuannya. Tujuannya apa? Anda tahu Bartimius, aku pengen sembuh. Hari ini Anda pengen disembuhkan. Saya mau tanya sekali lagi sama Anda, dalam nama Yesus, apakah engkau pengen disembuhkan oleh Tuhan? Apakah engkau pengen terima pertolongan mujizat Tuhan pagi ini? Jangan menyerah, jangan berhenti di mana engkau berada hari ini. Tetap fokus kepada Tuhanmu, pada panggilan Tuhan. Bartimius tetap berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lebih kencang kalau Anda tahu, lebih keras suaranya Bartimius. Gak bisa dihentikan. Sampai Yesus pencipta langit dan bumi, dia yang berhenti. Teriakannya gak berhenti. Jangan berhenti berdoa sampai lihat pertolongan. Amin. Jangan berhenti berseru sama Tuhan sampai kau lihat mujizat rencananya sama saudara. Bartimius terus dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sampai Yesus yang malah berhenti, panggil orang ini ke sini. Yesus berkata, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Aku pengen melihat Tuhan. Jadilah seperti yang kau percaya. Langsung dia melihat. Tanpa diunyeng-unyeng tuh Bartimius. Tanpa ditumpang tangan. Imannya menyembuhkan dia. Iman yang bagaimana? Iman yang tidak bisa dihentikan. Iman yang pantang menyerah. Tidak muter balik. Fokus kepada kerinduannya. Aku pengen melihat Tuhan. Jadilah seperti imanmu. Jadilah seperti percayamu. Ada banyak ayat di Alkitab. Yesus banyak berkata, jadilah seperti yang kau percaya. Saya berdoa pagi ini, seperti yang kau percaya, seperti imanmu, Tuhan akan menolong setiap saudara. 2023 diprediksi tahun yang sukar, tahun yang sulit. Tapi tentu kesulitan apapun tidak akan menghentikan kita. Justru masa sukar, masa sulit, Anda akan mengalami kuasa Tuhan. Anda mengalami mujizatnya, Anda mengalami kesembuhannya. Kapan kita mengalami kuasa berkat Tuhan? Ya waktu kita mengalami padang gurun. Kalau nggak di padang gurun, tidak ada cerita gunung batu keluar air. Itu mujizatnya nggak mungkin kan? Kok gunung batu jadi mata air keluar? Itu kan mustahil. Bagaimana ceritanya umat alam manusia daging kayak kita dipelihara makanan dari sorga. Itu Alkitab katakan, memang berkat kita dari sorga. Bayangan saya tidak berubah. Tetap 2023 itu tetap bagaikan padang gurun kita sedang berjalan. Tapi justru di padang gurun, sorga menurunkan mana berkat buat kita. Gunung batu yang keras mengeluarkan air memelihara kita. Tidak ada yang kelaparan, tetap dipelihara Tuhan. Selama Anda menjadi seperti semut, fokus tetap pada Tuhan. Anda lihat semut itu fokus ya. Pada musim panen dia terus kumpulkan makanan. Musim kesempatan cari Tuhan. Nanti pada waktu masuk musim dingin, masa sukar, dia ada kekurangan. Saya percaya pandemi yang kemarin itu, saudara yang itu persiapan pengakaran kita. Kalau kita siap di tahun ini, siap-siap masa pandemi dengan Tuhan, tahun depan imanmu sudah kuat. Tetap fokus pada Tuhan. Tidak ada yang kelaparan. Tidak ada yang tidak terima rezeki, tetap berkatmu disediakan oleh Tuhan. Tidak ada ceritanya semut kelaparan. Kenapa? Fokus pada tujuan. Doa saya, ada yang tergembala dengan saya lewat online dari GSPDI Jombang ini. Tidak ada yang kekurangan Anda memasuki tahun depan.
Justru tahun itu, tahun di mana Anda seperti semut mengalami kelimpahan, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bagaimana caranya? Tetap fokusnya kepada Tuhan. Ini poin 1. Saya kasih bocoran poin yang kedua. Kalau saya bagi poin yang kedua sama ketiga terputus jadi nggak enak. Mungkin saya bagi besok saja kali. Tapi saya kasih bocoran. Yang kedua kita bisa belajar besok adalah semut punya disiplin diri. Disiplin. Jadi kalau kita orang Kristen nggak disiplin, malu sama binatang kecil ini. Semut kecil lemah tapi dia punya kekuatan besar apa? Disiplin. Saya berharap setiap pagi itu kayak dinas kita, kayak ke kantor, kayak orang kerja di kantor. Bangun pagi cari Tuhan, kayak dinas, disiplin cari Tuhan. Ya, yang ketiga, besok saya sampaikan sama saudara adalah semut adalah makhluk yang identik dengan persiapan. Itu yang ketiga. Besok kita bicara yang kedua sama ketiga. Ini lebih detail di sini. Semut itu makhluk yang identik dengan persiapan, selalu punya persiapan. Lah kalau kita masuk tahun depan gak punya persiapan, tergilas dong kita, kalah kita, mudah dihentikan. Ibadah-ibadah ini persiapan buat kita. Doa saya sekali lagi di tahun kesukaran, justru Anda akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tetap fokus, percaya kepada Tuhan. Tuhan besar yang sanggup menolong setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa saudara ya.